Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah dengan NPM 23100200056. Kali ini saya akan mengerjakan tugas proyek saya, pemrograman berorientasi objek, untuk menjelaskan codingannya beserta mendemokan programnya. Di sini saya menggunakan program pendidikan, lalu di sini membuat Lalu di sini saya membuat metode ArrayList dengan inisialisasi untuk variabel ArrayList, lalu dilakukan deklarasinya. Lalu ada konstruktor default, di mana ada getter dan setter untuk ID nilai. Lalu ada di dalamnya menggunakan try untuk handling error, dan ada if conditional untuk jika ID nilai ini kurang dari atau sama dengan 0, maka akan muncul pesan ID nilai harus lebih dari 0 dan otomatis akan diisi dengan 0. Lalu jika benar sudah mengisinya, maka akan diisi dengan ID nilai yang telah diisi. Lalu jika tidak, maka akan muncul pesan error. Jika salah dalam makanya maka akan muncul pesan error. Lalu setelah ada setter, lalu ada getter untuk mengambil nilai atau value yang telah diinput. Itu untuk ID nilai yang bertipe data integer. Di sini saya ada nama yang bertipe data string, ada setter dan getternya untuk nama user. Ada juga di dalamnya menggunakan try untuk handling error, dan menggunakan if conditional untuk jika nama itu kosong dimasukkan, null is empty, maka akan muncul nama user tidak boleh kosong dan diisi dengan strip. Namun jika tidak, maka akan diisi dengan nama yang telah dimasukkan. Lalu kita setelah menginputkan akan mengambil nama atau mengambil nilai atau value yang telah diinputkan menggunakan getter. Lalu itu untuk string, dan di sini saya menggunakan juga ada bertipe data double untuk nilai akhir, sama seperti sebelumnya menggunakan try untuk handling error, dimana jika ada if conditional sini untuk dimana jika nilai itu kurang dari atau lebih dari 0, kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka akan muncul pesan nilai akhirnya harus antara 0 sampai 100 dan diisi dengan 0,0. Namun jika benar mengisinya, maka akan diisi dengan nilai yang telah di sama. Di sini setelah setter ada getter untuk mengambil nilai atau mengambil value yang telah diinput. Lalu setelahnya sama seperti sebelumnya, di sini ada bertipe data integer, ID nilai, ID user integer juga, ID kelas integer, nama user string, nilai akhir dan double. Sama seperti yang lainnya, menggunakan metode ArrayList dan tugas juga. Dan saya tadi menjelaskan pada kelas nilai. Lalu untuk pada bagian frame, saya mengambil untuk menjelaskan pada frame nilai. Yang pertama di sini saya import dari package pendidikan di sini dan mengambil kelas pada kelas nilai. Jadi saya di sini membuat frame nilai. Lalu setelah itu dalam kelas nilai ini dibuat variabel untuk dikenali variabel nilai ini bernama data nilai agar dikenali pada frame nilai ini sebagai data nilai. Lalu setelah membuat variabelnya, saya membuat frame-nya, membuat strukturnya begini, lalu buat codingan pada button proses. Pada button proses ini membuat variabel ID nilai untuk mengambil nilai pada txt ID nilai pada bagian sini yang telah diubah di sini.
change variable nih, text ID nilai. Pada bagian sini nanti setelah diinputkan akan diambil dengan get text pada ID nilai tipe data integer, nanti diubah ke string. Lalu setelah itu sama dengan ID user, kita ambil pada txt ID user, ID kelas sama, string juga, double juga, nilai akhir, nama user, ID kelas. Lalu setelah kita menginputkannya pada txt ID, kita ambil lalu dimasukkan ke dalam set ID nilai, set ID user, set ID kelas, set nama user, set nilai akhir. Lalu jika setelah diambil diinputkan, maka akan muncul pesan berhasil menyimpan data nilai. Jika telah selesai menginput, maka akan muncul pesan berhasil menyimpan data nilai. Lalu akan kembali lagi pada txt ID nilai ini akan kosong. Txt ID user akan kosong dengan di sini. Karena diisi dengan ini, maka setelah disimpan maka akan ke reset, kehapus, keulang semua. Itu pada button proses. Lalu pada button cari, saya menggunakan pada button cari ini menggunakan index. Lalu kita ambil get pada text. Lalu kita ambil get ID nilai ini. Get ID nilai ini pada get ID nilai pada kelas nilai sebelumnya. Nih, di badan sini kita ambil dengan get ID nilai. Lalu kita cari menggunakan index. Lalu jika datanya itu sudah tersedia sama dengan ID user, lalu kita ambil yang telah diinput tadi dengan get ID user, lalu sama dengan ID kelas, kita ambil get ID kelas, dengan get nama user juga kita ambil get ID nilai, lalu semuanya dicari dengan menggunakan index. Lalu jika datanya ini sudah tersedia, maka akan menampilkan data dengan urutannya seperti ini. ID nilai dengan datanya ID nilai, ID user, ID kelas, nama user, nilai akhir. Akan muncul pesan seperti itu. Jadi sama dengan frame kelas juga gitu, pada button proses, pada button cari. Sama semuanya. Lalu kita melakukan demo pada program ini. Pertama, di sini ada sistem manajemen pendidikan, kelola kelas. Nah, di kelasnya 12, ID usernya 11, pada mata kuliahnya misalnya D D101, nama mata kuliah misalnya matematika, nama dosennya misalnya Udin, pada kelasnya misalnya 101A, komposisi tugasnya misalnya untuk matematika ini 30% untuk tugas, 30% untuk kuis, 20%, dan ini 20%. Ini kita proses. Oke, akan muncul message berhasil menyimpan data kelas. Lalu kita cari, akan muncul seperti ini. Message dengan tampilan seperti yang telah dikodingkan, ID kelas, ID user, kode mata kuliah, nama mata kuliah, lalu komposisinya sudah selesai. Lalu dua judul gitu.
Oke, kita berhasil kan, kita cari misalkan ID materinya dan ID kelasnya 2, cuma materi aljabar, menghitung aljabar, file materinya aljabar.pdf, tanggal materinya 12/05/2020. Oke, untuk kelola tugas, dimana ID tugasnya misalnya 1, ID kelasnya 2, judul tugasnya misalnya aljabar kalkulus. Deskripsi tugas penggabungan 6 tugas. File tugasnya misalnya aljakulus.pdf. Tanggal tugasnya misalnya 12/03/2025 sampai 17/03/2025. Proses. Lalu berhasil menyimpan data tugas, kita cari dengan indeks. Di sini ada ID tugas menampilkan telah yang kita input dengan data tugas, dan terakhir dengan kelola nilai dengan ID nilai saya 1, ID usernya 2, ID kelasnya 2, nama usernya Aisyah dengan nilai usernya 85. Kita proses. Oke, lalu kita cari ID nilai 1, ID user 2, ID kelas 2, nama user Aisyah, nilai akhir 85. Oke, selesai. Sudah kita saya mendemonstrasikan program project saya pada pendidikan. Mohon maaf banyak kesalahan dalam program saya pada project saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.